Alhamdulillah kali ini sudah ada pendampingan individu pendidikan guru penggerak saya, yaitu pendampingan individu yang kedua. Jadi Pak Yo, welcome to SDN Masa 3. Jadi Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir di sini. Bu Rita selaku kepala sekolah, Bu Panca selaku kurikulum SDN Masa 3, Bu Sundari selaku kesiswaan, dan Bu Ayu selaku Sarpras SDN Masa 3. Baik, kali ini adalah pendampingan individu pendidikan guru penggerak yang saya jalani, yaitu pendampingan individu yang kedua. Kali ini kita akan melakukan diskusi tentang visi sekolah dan prakarsa perubahan. Saya selaku calon guru penggerak dengan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Yohanes Marto, akan memulai kegiatan kali ini. Akan dibuka oleh Pak Yo. Terima kasih. Selamat siang, Ibu dan Bapak yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Yohanes Marto, pengajar praktek angkatan 10. Saya bertugas di SMP Katolik Stella Maris. Kemudian saya juga dulu guru penggerak, tapi sekarang sudah hilang menjadi guru penggerak. Dan saya memulai yang awal-awal di angkatan 2 atau di Surabaya itu yang pertama. Kemudian saya masuk seleksi di pengajar praktek angkatan 8 dan angkatan 10 dipanggil kembali untuk yang ini para calon guru penggerak bersama-sama untuk berproses bersama belajar. Bapak Ibu, hari ini adalah pendampingan inti yang kedua. Sebelumnya saya sudah pernah ke sini, yaitu melakukan pendampingan inti yang pertama, dan kedua ini adalah prakarsa perubahan dan visi dari guru penggerak. Pada hari ini nanti Bu Yus akan menjelaskan visinya tentang guru penggerak itu seperti apa, kemudian hasilnya nanti diperoleh untuk pengembangan diri kepada guru Yus dan terutama kepada peserta didik, dan teman-teman atau rekan sejawat tentunya juga akan bersama atau berproses dengan guru Yus. Dan setelah nanti memaparkan tentang visi dari guru penggerak guru Yus, nanti juga akan diselaraskan dengan visi dari sekolah ini. Saya juga nanti akan melihat visinya sekolah, apakah itu juga sama atau tidak. Bagian ini kita sudah pelajari bersama waktu lokakarya dan bersama ruang kolaborasi fasilitator bersama Pak Alex yang menjadi fasilitator. Dan Bu Yus juga sudah diajari bagaimana cara untuk membuat visi yang baik untuk diri sendiri sebagai guru penggerak dan sekolah. Bapak Ibu, kami juga mau mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran, terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah mendampingi Bu Yus dan rekan-rekan yang akan membahas bersama tentang prakarsa perubahan yang akan dipaparkan oleh Bu Yus. Silakan untuk Bu Yus untuk melanjutkan. Nanti kalau seandainya kurang jelas juga bisa ditanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo sudah membuka kegiatan ini. Selanjutnya saya akan memaparkan visi guru penggerak, visi dari saya pribadi. Jadi saya ingin mewujudkan murid yang berakhlak mulia, seperti itu. Jadi untuk itu saya kemarin membuat prakarsa perubahan, membuat suatu pembiasaan tentang keseharian siswa
agar siswa berperilaku sopan dan santun baik kepada guru, kepada sesama teman, dan kepada orang lain di luar sekolah. Baik, nah itu tadi visi guru penggerak yang saya buat secara pribadi. Kemudian ibu-ibu, nanti kita akan bersama-sama mengisi kalimat penumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi murid kita di masa depan. Saya mohon izin menjelaskan terlebih dahulu, Jadi kalimat penumpang yang pertama, pertanyaannya seperti ini. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Mungkin bisa sebagai contohnya, di sini ada yang berpikir kritis, gotong royong, kolaboratif, berakhlak mulia, dan percaya diri misalnya, atau ibu-ibu mempunyai keinginan sendiri atau mimpi sendiri tentang murid-murid di masa yang akan datang. Seperti itu. Pernyataan selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah insan yang menurut Bapak Ibu, murid yang selama itu kita ajar selama beberapa tahun itu seperti apa? Insan yang bagaimana? Insan yang kreatif kah? Belajar mandiri kah? Atau sportif? Atau kritis seperti itu? Selanjutnya, pernyataan selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan. Di sini mungkin ada beberapa alternatif, misalnya di sekolah kita mengutamakan penerapan pembelajaran yang berkarakter, atau pembelajaran yang menyenangkan, atau pembelajaran yang berpihak pada murid, atau bisa juga pendidikan yang berbasis IT, atau dan lain-lain sebagainya, sesuai dari kehendak ibu-ibu sekalian. Selanjutnya pernyataannya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa mungkin sebagai referensi di sini sebagai murid di sekolah kita sadar betul bahwa sebagai umat beragama kita harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia atau sebagainya. Bisa juga murid kita sadar betul bahwa belajar adalah suatu keharusan. Atau bisa juga murid kita sadar bahwa mereka berkewajiban untuk mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah karena kewajiban mereka sebagai siswa. Seperti itu. Selanjutnya, pernyataan selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Sebagai referensi mungkin yakin untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak pada murid atau menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, bisa seperti itu. Selanjutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa misalnya sebagai referensi pendidikan adalah menuntun murid, bukan menuntut murid, misalnya seperti itu. Atau ada juga pembelajaran yang bahwa pembelajaran yang menarik akan menciptakan motivasi yang tinggi, keinginan siswa dalam mengikuti pembelajaran, seperti itu juga bisa. Atau bisa juga kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu unik. Setiap anak itu unik dan berbeda-beda, sehingga kita tidak dapat memaksakan kehendak kita meskipun kita sebagai guru kepada siswa. Nah, itu tadi beberapa kalimat penumpang yang akan nanti kita isi, ibu-ibu, kemudian nanti akan kita simpulkan bersama-sama. Seperti itu. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Baik. Lanjut saja. Saya akan membagikan lembar yang berisi kalimat penumpang untuk ibu-ibu sekalian isi.
Baik. Baik, di sini sudah ibu-ibu isi deh. Kemudian saya akan menyimpulkan dari apa yang ibu-ibu tuliskan di sini. Jadi untuk yang pertama, kita memimpikan muridnya. Menurut Ibu Rita memimpikan murid yang berakhlak mulia. Menurut Bu Ayu memimpikan murid yang mempunyai karakter positif. Menurut Bu Sundari, berkarakter beriman. Ya. Menurut Bu Panca, kreatif. Baik. Jadi jika disimpulkan di sini berarti murid impian yaitu yang berkarakter mulia, beriman, dan kreatif. Saya tuliskan ya, Bu. Yang pertama baik, ibu-ibu sekalian, di sini saya sudah menyimpulkan bahwa jadi murid yang kita impikan itu adalah murid yang beriman, berkarakter positif, berakhlak mulia, dan kreatif. Oke, apa ada semua di situ yang ibu maksudkan tadi, Ge? Baik. Nah, untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah insan yang harus kita bina, berbeda-beda, yang memiliki keunikan, berbeda-beda, insan yang mulia. Baik, dari pengisian ibu-ibu di sini maka dapat disimpulkan yaitu kita percaya bahwa murid adalah insan yang harus dibina, berkarakter maaf saya ulangi, insan yang harus dibina, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, dan insan yang mulia. Katanya kurang. Iya, saya susun ya, Bu. Kita percaya bahwa adalah insan yang mulia yang memiliki karakter berbeda-beda atau ya. Yang harus dibina. Saya sudah tapi ini tidak salah kok. Dapat yang itu, ya saya selalu tahu itu. Tapi tidak ada yang cukup. Memang nanti itu yang capek. Baik ibu-ibu, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kita pasangkan dengan pernyataannya, kita percaya bahwa murid adalah insan yang mulia, unik dan berbeda-beda, dan harus dibina. Seperti itu, apakah ada ibu-ibu semua yang diatur tadi? Ada. Baik, kalau tidak ada mungkin saya lupa. Baik, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa pembelajarannya mengenali pendidikan yang menjunjung tinggi ketuhanan. Divisi usul ya? Oke. Usul. Nggak apa ya? Nggak apa-apa Pak, Nggih? Mungkin insan yang mulia, Iya. unik dan berbeda, dan harus Iya, dan yang mulia. dan dibina lah ya. Iya, saya akan menulis
Saya menuliskan sesuai yang ada di sini soalnya. Iya. Apa ya Diolah ya. diolah. Nanti ini kan secara kasar nanti kita amalkan lagi Bu, gitu Bu, ya. Iya, saya ulang lagi. Di sekolah kita mengutamakan siswa, pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, pendidikan yang menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan, cinta lingkungan dan sanggup mengikuti perkembangan zaman. Baru nomor ini. Pendidikan yang menyenangkan. Oh iya, baik. Jadi di sini yang di sekolah kita mengutamakan mengutamakan siswa, mengutamakan pendidikan, Baik, Ibu-ibu, di sini saya sudah menyimpulkan dari pernyataan yang ketiga bahwa di sekolah kita mengutamakan siswa serta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan dan mengikuti perkembangan zaman. Ada usul lain, Bu? Kurang tepat. Baik. Lanjut ya. Selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa berakhlak mulia, sopan santun dan disiplin adalah suatu yang sangat penting. Belajar adalah hal yang wajib dilakukan. Mereka berbeda-beda menuntut ilmu dan selalu dalam bimbingan untuk mencapai cita-cita. Baik, untuk yang keempat, jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa melalui belajar maka akan dapat berakhlak mulia, disiplin, yang merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam menggapai cita-cita. Begitu Ibu, ada tambahan mungkin? Ya, lanjut. Yang ketiga, yang kelima adalah kita warga di sekolah ini yakin
menerapkan pembelajaran yang inovatif, menarik, dan menyenangkan, mengantarkan menjadi murid untuk mengembangkan kemampuannya, mendidik dan membimbing siswa menjadi anak yang bertanggung jawab dalam segala hal. Baik, kita warga sekolah di sini yakin untuk sebenarnya semuanya ini ada di dalam Merdeka Belajar, nih. Jadi kalau kita sudah mengikuti dan melaksanakan Merdeka Belajar, sepertinya kita sudah menerapkan pembelajaran yang menarik. Hanya seperti itu, iya Bu. Mengatakan menjadi siswa yang untuk mengembangkan kemampuannya. Baik, untuk yang kelima ini, kita warga di sekolah ini yakin untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif melalui Merdeka Belajar dalam mewujudkan siswa yang bertanggung jawab dalam segala hal. Seperti itu kalau bilang semuanya itu. Baik, yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kepentingan siswa, untuk mengubah karakter siswa agar lebih baik. Murid itu mempunyai karakter yang unik dan berbeda-beda. Perlu dituntun untuk jadi perlu dituntun, bukan dituntut. Jadi kita harus dengan sabar membimbing mereka.
Baik, ibu-ibu, yang terakhir adalah kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan siswa. Sehingga kita dalam melaksanakan tugas seharusnya menuntun, bukan menuntut. Jadi kita harus sabar dalam membimbing mereka. Katanya di tulisannya seperti itu. Bagaimana ibu-ibu? Setuju. Setuju ya? Baik. Jadi kesimpulan dari pengisian kalimat rumpang yaitu ini. Kita memimpikan murid yang beriman, berkarakter positif, berakhlak mulia dan kreatif. Kita percaya bahwa murid adalah insan yang mulia, unik, berbeda-beda dan harus apa namanya tadi? Dibimbing. Ya, saya ganti bu aku rumah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan siswa serta pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, menjunjung tinggi ketuhanan, kemanusiaan dan mengikuti perkembangan zaman. Kemudian, murid di sekolah kita sadar betul bahwa melalui belajar mereka akan mendapatkan akhlak yang mulia, disiplin yang merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan dalam menggapai cita-cita mereka. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk menerapkan pembelajaran yang inovatif melalui Merdeka Belajar untuk mewujudkan siswa yang bertanggung jawab. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan siswa, sehingga dalam melaksanakan tugas seharusnya kita menuntun, bukan menuntut. Jadi kita harus sabar dalam membimbing mereka. Seperti itu kesimpulan dari kalimat rumpang. Sekaligus yang kita inginkan ke depannya, ibu-ibu ya. Baik. Nah, kemudian kita akan mengecek kesesuaian dengan visi di sekolah kita. Ini adalah visi di sekolah kita saat ini, yaitu membentuk insan beriman, berkarakter, peduli lingkungan, gemar membaca, berwawasan luas dalam iptek menuju era globalisasi. Seperti itu. Ibu-ibu, jika kita kritisi kembali kesimpulan yang kita buat bersama tadi, kira-kira apakah sudah sesuai yang kita inginkan ke depannya dengan visi di sekolah kita saat ini? Jika sudah sesuai, mari kita lanjutkan. Jika tidak sesuai, apa yang perlu kita tambahkan untuk ke depannya agar lebih baik lagi visi sekolah kita? Karena istilahnya kan kalau literasi kan dia mencakup 6 ya. Kalau membaca kan hanya satu saja, satu penjelasan. Tapi di situ dari situ nanti juga bisa kita dari membaca berarti ada tambahan apa literasi apa nanti bisa diperbaiki kembali. Kemudian Ibu yang tadi yang disampaikan dan ditulis di yang ada di situ itu sudah bagus karena sudah mencakup tentang profil pelajar Pancasila. Ada 6 elemen yang ada di situ. Nah, mungkin berkarakternya itu sudah bisa dimasukkan dalam profil pelajar Pancasila karena di situ sudah semuanya ada.
Kemudian kalau peduli lingkungan itu biasanya setelah itu berwawasan adiwiyata atau mungkin ya kalau seandainya itu mau mencapai situ ya nggak apa-apa bisa dituliskan peduli lingkungan. Kemudian tadi ada masukan dari Bu Rita tentang tempat membaca literasi, mungkin bisa diperbarui lagi. Kemudian berwawasan luas dalam teknologi era globalisasi. Nah itu juga minta bisa dilihat apakah itu juga ada di kreatifnya, ada bernalar kritis, itu juga sudah menuju ke era globalisasi. Kalau saya yang pertama itu sudah bagus, kemudian ini mungkin bisa diperbaiki untuk kedepannya. Dan untuk yang visinya Bu Yus tadi yang berakhlak mulia itu cuma profil pelajaran yang cuma satu saja karena belum mencakup semuanya keseluruhan. Kalau bisa sih ditambahin ini tentang karakter yang mencakup profil pelajaran manusia. Begitu. Jadi kemarin itu yang visi secara lengkapnya yang di kelompok itu memang mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajaran Pancasila. Cuma di situ saya kerucutkan lagi tujuannya karena untuk kepentingan Bagja Bapak harus lebih spesifik lagi. Saya hanya mengambil yang berakhlak mulia seperti itu. Baik. Saya tambahkan Bapak Ibu. Ada Bapak. Untuk mencapai atau membuat visi itu sudah kita pelajari bersama. Itu ada tahapan-tahapan Bagja juga ada di situ. Tujuan kita mencapai visi itu apa? Kita inginkan sekolah seperti apa? Nah, di tahapan-tahapan itu ada B, A, G, C, itu juga akan dilakukan oleh Bu Yus. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk mencapai visi sekolah yang secara sekolah di sekolah juga. Nanti minta tolong Bu Yus nanti membantu bagaimana cara untuk membuat visi sekolah yang baik bersama dengan ibu-ibu yang ada di sini menjadi wakil, kemudian kepala sekolahnya itu di visi yang telah dibuat. Nanti kalau agenda tahun ajaran baru mungkin saya nanti akan melakukan itu bersama Bapak Ibu guru dan kepala sekolah mungkin. Baik. Nah, jadi visi kita nanti di Gemar Pembacanya akan kita revisi Ibu menjadi cakap berliterasi atau bagaimana? Kalau ajaran baru kita dari awal sesuai dengan Pelajaran ya. Baik, jadi saya lanjutkan. Nah, ini pertanyaan tadi, apakah visi sekolah kita sudah selaras? Ampun, G. Nah, baik. Kemudian dari yang kita simpulkan ini, Ibu, di sini kita akan merincikan sikap dan perilaku baik murid, guru, orang tua, juga kepala sekolah juga boleh. Misalnya guru tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua mendampingi anak belajar di rumah, murid disiplin dan sopan terhadap guru. Contohnya seperti itu. Nah, baik, mungkin ibu-ibu bisa menuliskannya di sini nanti. Ada murid, orang tua, guru, dan siswa di kampung di sini. Di bawah mana? Ya, tempel di bawah itu ya. Ya, yang murid itu murid. Untuk mewujudkan visi kita nanti, kita harapkan murid kita berperilaku seperti apa, guru kita berperilaku seperti apa. Itu yang penting. Orang tua.
visi kita yang kita simpulkan tadi. Untuk siswa yang berlima berkarakter positif, maka siswa apa yang harus dilakukan? Guru agar dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menarik, apa yang harus dilakukan? Kemudian agar peran orang tua di rumah apa yang dilakukan agar dapat membantu kelancaran belajar siswanya di sekolah. Ini tadi kita sudah, kita ibu-ibu semua sudah merincikan sikap dan perilaku murid
tadi. Baik, saya bacakan bacaan. Agar dapat mencapai visi sekolah, murid harus rajin beribadah, disiplin, rajin belajar, sopan santun. Kemudian lebih bertanggung jawab, mempunyai karakter yang positif, kemudian beriman, berkarakter, berwawasan, dan mampu bersaing secara sehat, mempunyai literasi yang baik, serta cinta lingkungan. Seperti itu. Nah, untuk sikap dan perilaku guru agar mencapai visi yang kita sepakati tadi, yaitu guru harus disiplin, ramah, sopan, dan baik, mendampingi siswa serta berakhlak mulia juga. Membimbing siswa agar beriman, serta membimbing siswa menjadi anak yang kreatif dan bertanggung jawab. Guru harus berdedikasi tinggi, bekerja keras, bekerja dengan ikhlas, cerdas, dan kerja cepat. Begitu. Kemudian guru mempunyai sifat yang ramah terhadap siswa, seperti itu. Kemudian untuk perilaku dan sikap orang tua harus selalu mendampingi anaknya belajar, menciptakan suasana yang baik, dapat bekerja sama dengan semua pihak, seperti itu. Kemudian orang tua juga menguasai anak dalam segala kegiatan selaku guru di rumahnya, mengawasi anak dalam segala kegiatan, jadi bisa berlaku sebagai guru di rumah, seperti itu. Kemudian bekerja sama dengan sekolah dalam hal mendidik ataupun membimbing murid. Kemudian yang paling penting adalah orang tua percaya sepenuhnya pada bimbingan guru, siap membantu kegiatan sekolah, serta perhatian pada anak-anaknya. Seperti itu. Itu tadi sikap dan perilaku murid, guru, dan orang tua. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin meminta pendapat terkait inisiatif atau prakarsa perubahan apa yang kedepannya harus saya lakukan agar dapat mewujudkan visi sekolah tadi, Bapak Ibu. Bisa dituliskan di sini. Langsung saya catat ya, Bapak. Baik, mungkin Jadi dari dibacakan, kemudian mungkin langsung soalnya dijawab ya. Nah iya, mungkin saya bacakan dulu ya. Baik. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Visi yang tadi kita buat, Bapak Ibu. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Selanjutnya, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Kemudian, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan satu saja prakarsa perubahan? Intinya saya meminta pendapat prakarsa perubahan apa kedepannya yang harus saya lakukan agar dapat mencapai visi sekolah. Monggo Ibu. Terima kasih. Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi sekolah itu mungkin kedepannya dilakukan oleh institusi sekalian memperbaharui mungkin ya visi misi sekolah kita agar lebih baik. Yang pertama mungkin kita akan mulai melibatkan orang tua dan siswa, karena mungkin selama ini kan kita belum melibatkan, hanya guru dan melibatkan pun mungkin ya hanya 1-2 sebagai pemimpin. Nah, ke depan kita mulai mengarah ke sana. Kita sudah mulai
untuk mendengarkan apa sih yang dimaui oleh orang tua dan siswa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin kedepannya sebagai inisiatif perubahannya, kita tahu betul setelah kita membentuk visi itu, indikator visinya itu kita sudah pegang. Nah, kalau kita sudah pegang indikator visinya, kita kan gampang membuat pokja. Kita buat program-programnya lebih gampang. Misalnya, di visi yang sudah kita tentukan itu, ternyata indikator visinya itu ada program Islam, misalnya awalnya ke situ mungkin ada kegiatan literasi, ada kegiatan apa ya istilahnya iptek dan impact anak-anak kan misalnya. Jadi jelas programnya nanti ada yang membuat program tentang kegiatan karakter Pancasila, ada yang membuat program literasinya. Kalau lingkungan tadi mungkin ada kegiatannya, jadi jalan. Nah setelah program-program itu jadi kan sekolah itu bersama siswa dan orang tua lebih gampang, kegiatan melaksanakan programnya sudah ada. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan yang lain. Ya, Nah, kalau ada tambahan yang pertama boleh ditambahkan, tapi kalau enggak langsung pertanyaan yang kedua tidak ada tambahan. Apa yang pertama dulu Bayu? Tadi kan itu secara keseluruhan, Ge. Tadi sudah dijawab satu cerita bisa perubahan yang dilakukan. Bayu yang kedua, apa saja Bayu kalau berbeda? Monggo. Ini ada pertanyaan. Mungkin kalau dari saya, pada intinya kita itu harus saling bekerja sama antara satu dengan yang lain. Jadi seperti itu, kerjasama antara guru, orang tua, murid, komite, masyarakat, tentunya semua yang berhubungan dengan sekolah. Jadi apa saja. Mungkin lebih dispesifikkan lagi Bu kerjasamanya misalnya apa itu Bu? Ya, kerjasama dari misalnya kalau ada kegiatan, jadi saling mendukung, guru mendukung, orang tua mendukung, jadi kan siswa juga enak dalam mengikuti kegiatan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Monggo, Bu Sundari pertanyaannya nomor berapa? Bentuk kegiatan, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru orang tua agar kepala sekolah, agar visi sekolah dapat tercapai. Akan saya coba ya, meskipun mungkin nggak benar tapi akan saya usahakan untuk benar ya. Apa kegiatan untuk depannya di sini kita nih sering kita ketahui bahwa pemahaman kalimat untuk tiap anak itu sangat sulit paham, maksudnya literasinya sangat kurang. Ini dapat kita lihat dari rapor pendidikan kita yang kemarin, literasi dan numerasinya itu masih orang dia. Kalau literasi kita naik, Iya, memang naik, tapi jujur. Iya. Ya. Jadi kepada anak-anak ini diupayakan untuk pemahaman kalimat. Kadang-kadang kita juga saja dari memahami sebuah kalimat itu kadang-kadang satu guru dengan yang lain itu berbeda pendapat padahal dengan satu kalimat. Jadi anak-anak terapkan untuk literasi yaitu mengenai makna. Ya, jadi ini sangat penting. Apabila seorang itu paham terhadap makna, maka semuanya akan bisa tercapai dengan baik. Kemudian ke depannya kita usahakan untuk mencari bibit-bibit anak, misalnya dalam pendidikan kelas khusus. Jadi kita punya anak yang pandai untuk matematika, pandai untuk seni, kelas unggulan ya, semacam kelas unggulan. Jadi seandainya pembibitan ya, saat ini kita butuh misalnya untuk kita keluarkan itu seni, kita itu sudah punya cadangan. Jadi kita terapkan untuk kelas unggulan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Isi. Terima kasih.
Terima kasih Pak Suaranya. Baik, saya akan coba jawab nomor 4. Apakah ini sesuatu apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa pribadi ini? Intinya kita sebagai pendidik ya, yang ada di sekolah ini, kita harus paham betul apa maksud atau makna visi yang ada di sekolah. Setelah kita tahu maksud atau maknanya, lalu kita membuat programnya, yang program apa yang bisa dilakukan kolaborasi dengan wali murid, staf guru ya. Kalau dalam konkretnya kerjasama untuk memajukan visinya itu, dalam konkretnya gini, misalnya dalam seperti kemarin OSN yang kemarin itu kan kita butuh teknologi ya, HP ya. Nah ini kita harus kerjasama dengan wali murid. Anaknya harus dipegang HP, HP-nya HP yang Android. Nah, tanpa adanya kerjasama dengan wali murid itu nanti itu tidak bisa bicara. Jadi kita harus bisa merangkul wali murid itu sendiri untuk melaksanakan tadi, untuk berkolaborasi untuk mencapai visi itu. Mungkin itu contohnya. Ini masih banyak juga ya untuk membantu dari sekolah. Terima kasih banyak Ibu-Ibu atas kesediaannya untuk menjawab. Jadi kalau saya simpulkan di sini, kita harus mempelajari visinya dulu, okay? Baru kita bisa menentukan langkah-langkahnya seperti itu. Kemudian berdasarkan saran tadi, kekurangan siswa kita yaitu di dalam bidang literasi, yaitu kurang mantap dalam hal literasinya menurut kita. Kemudian juga saran dari Bu Panca, karena sekarang mengingat kemarin OSN kita pakai HP, jadi sehingga siswa juga dapat dibimbing dalam bidang IT, ya seperti itu. Ya. Nah, baik, mungkin ini menjadi PR buat saya dalam membuat prakarsa perubahan ya Pak Leo. Nanti kedepannya berdasarkan kebutuhan sekolah, yaitu di bidang literasi dan lebih mendalami lagi bidang iptek atau IT. Seperti itu Ibu. Baik, nah, jadi seperti itu kesimpulannya tadi. Ya. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih telah sebenarnya dari tadi membimbing saya membuat prakarsa perubahan untuk yang saya akan lakukan ke depannya dalam pendidikan guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin ada pertanyaan lagi Pak, mungkin ada yang disampaikan. Di sini aja Bu, nggak usah pakai mic ya. Satu ruangan dan suaranya udah kelas gitu ya. Baik, sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk Bu Yus yang pada hari ini sudah melakukan pendampingan individu yang kedua tentang prakarsa perubahan. Bapak Ibu, saya rasa walaupun singkat ya kita mengadakan pertemuan ini, tapi saya lihat kualitas dari ibu-ibu, terutama gurita yang mendukung untuk kegiatan luar biasa. Dilihat dari hasil yang sudah diberikan pertanyaan dari Bu Yus, kemudian dengan baik. Pada intinya adalah Bapak Ibu, nggak apa-apa Bapak ya, Bapak juga kan gitu. Iya. Nah iya, itu ngajar di sini, betul ya. TGP juga kalau biasa ya, ada TGP ada temannya. Nanti juga angkatan berapa Pak? Nanti membantu. Gantian berarti. Nah, saling membantu. Apalagi belajar juga. Oh, beda PP.
Tahun 10 belum pernah ketemu ya. Waktu Loka belum pernah ketemu ya. Luar biasa Bapak Ibu. Maksudnya apa yang luar biasa dari ibu-ibu yang ada di sekolah sini itu sama Bapak juga sebenarnya juga dilibatkan, walaupun dokumentasi juga dilibatkan, bukan boleh berpendapat itu juga boleh ya. Tujuan dari grup penggerak itu adalah menjadi pemimpin pembelajar. Tentunya Bu Yus, Pak Wahyu ya, itu tidak sendirian. Apakah untuk mencapai visi itu harus instan? Tidak bisa, Bapak Ibu. Harus ada proses. Dan tentunya tadi sudah saya juga garis bawah itu, ibu-ibu juga menjawab kerjasama, Bapak Ibu, kerjasama. Kalau seandainya Ibu Yus, Bu Wahyu sendirian, akan berat untuk mencapai visi yang sudah dibuat bersama itu akan berat. Tetapi kalau dilakukan bersama-sama, nah itu seperti peribahasa bahasa Indonesia itu ya. Kita kerjasama, kemudian melakukan bersama-sama pasti akan lebih ringan. Saya mengucapkan banyak terima kasih ya, terutama kepada Berita, kepada Ibu Bapak juga ya, walaupun tidak ada berkomentar tapi memberikan support, edukasi dan sebagainya ya, itu luar biasa. Kenapa ini dilakukan? Inilah Bapak Ibu, calon guru penggerak itu harus bisa ya paling tidak sedikit untuk melakukan perubahan. Nah di sini di pendampingan individu kedua ini adalah prakarsa perubahan. Mungkin bisa dilihat, oh iya ya, setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini Pak Wahyu, Bu Yus itu apa yang perubahan? Nanti kalau seandainya itu, Bu, kemarin yang dipelajari apa? Saya diajari, ya itu boleh Bapak Ibu. Karena intinya adalah nanti akan berdampak pada siswa. Sama seperti tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu semuanya dalam tulisan itu, ya berdampak perubahan sedikit untuk siswa. Bagaimana pembelajaran tadi saya mendengarkan, apakah guru itu sekarang masih ditakuti oleh murid? Karena saat ini kita juga tidak boleh untuk anak itu merasa tertekan, merasa takut di kelas dan lain sebagainya. Diminta dalam pendidikan guru penggerak ini adalah anak-anak senang untuk belajar. Bagaimana caranya untuk menjadi anak senang? Nah itulah tugas dari kita semuanya yang diprakarsai nanti oleh Bu Yus sama Pak Wahyu, kemudian didiseminasikan kepada rekan-rekan pejabat dan anak-anak itu bersemangat untuk belajar. Dan sekali lagi kami mengucapkan, pertama saya mengucapkan terima kasih ya sudah melakukan kegiatan ini. Semoga apa yang dilakukan oleh Bu Yus, kemudian Pak Wahyu juga berdampak pada sekolah ini Bapak Ibu, terutama untuk anak-anak didik kita yang tercinta yang ada di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri, mohon maaf mungkin mengganggu waktunya karena beliau juga minta jam berapa Bu? Jam 1 ya sudah. Waktunya ngantuk-ngantuk ya Bu ya. Tapi nggak apa. berjalan ya. Mungkin ini adalah awal untuk perubahannya Bu Wahyu dan Bu Yus sama Pak Wahyu begitu. Saya selaku pengajar praktik mohon maaf apabila dalam mendampingi kurang berkenan dan saya masih terus Bu ya, walaupun nanti saya ini masih 2, 3, 4, 5, 6 masih saya nanti akan berkunjung di sekolah. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus. Terima kasih. Kapan Wahyu? Saya 28. Iya. 28 Ibu. Jim. 28 itu hari Selasa. Terima kasih Bu ya. Iya, Pak. Buat kakak. Sama-sama dapat Ibu Bapak.